Selamat malam semua, kembali lagi bersama dengan saya, Ignatius Nutra Panangin-Angin, NIM 7708-181024. Pada malam ini, saya akan sedikit menemukan aplikasi Android Studio saya. Silahkan dilihat. Baiklah, pertama-tama, kita akan membuat aplikasi tersebut di activity.main.sml. The file-file XML berfungsi sebagai tampilan front-end dari sebuah aplikasi. Jadi, beginilah caranya. Kita pertama mendefinisikan dengan recycle view dan juga kita mengganti menjadi relative layout. Relative layout itu supaya kita bisa melihat recycle view aplikasi tersebut. Lalu kita di recycle view.widget.recycle view ini, kita akan membuat ID, layout width, height, dan background yang berfungsi sebagai tampilan aplikasi. ID sangat penting supaya bisa dilihat oleh kelas Java. Yang kedua adalah item.xml. Item.xml ini berfungsi sebagai mendefinisikan nama-nama item yang akan dibuat seperti nama barang, nama-nama aplikasi itu seperti nama barang, harga, dan jumlah. Seperti ini contohnya. Inilah di linear layout, ini berfungsi sebagai kotak penghalang yang bisa dimasuki oleh nama-nama item tersebut. Yang kedua adalah text view. Yang pertama nama barang, yang ketiga adalah harga, yang terakhir adalah jumlah. Lalu kita masuk ke kelas Java. Kelas Java berfungsi sebagai tampilan dalam dan juga codingan dalam dari sebuah aplikasi tersebut dan juga sebagai penggerak fungsi-fungsinya. Lalu kita membuat di example item ini kita mendefinisikan barang, harga, dan jumlah tersebut menjadi private string, dan int. String berfungsi sebagai mendefinisikan kata atau kalimat, int berfungsi sebagai mendefinisikan sebuah angka atau operasi matematika lainnya. Lalu ada juga yang namanya public example item, string barang, harga, dan jumlah. Ini bertiga akan berfungsi sebagai penunjuk untuk di bagian adapter dan main activity.java yang akan sangat berguna. Setelah kita memasukkan public example item, kita akan mengembalikan harga tersebut atau return fungsi. Yang berikutnya adalah adapter. Adapter berfungsi sebagai akses dan juga sebagai bertanggung jawab sebagai bagian view. Lalu adapter ini berfungsi juga sebagai penghubung antara front end dan back end sebuah aplikasi. Jadi kita sangat membutuhkan adapter ini untuk menampilkan sebuah aplikasi secara benar. Langkah pertama adalah kita membuat sebuah konteks dan example item ya supaya bisa dimasukin di bagian override yang di bawah tersebut. Seperti ini contohnya, yaitu string barang, jumlah, dan harga. Holder sebagai pemegang antara string dan int. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu sebagai pemisah antara kata dan sebuah angka. Lalu yang berikutnya adalah main activity.java. Main activity.java itu sendiri merupakan tempat utama kita meletakkan aplikasi tersebut. Seperti ini contohnya. Kita pertama butuhkan mempublikasi sebuah kelas, itu main activity. Yang kedua adalah menjadikan sisi privat bagi recycle view, example adapter, array list, dan request view. Ini berfungsi sebagai fungsi-fungsi yang terdapat pada main activity.java. Lalu kita akan membuat ini menjadi 3 bagian. Untuk menampilkan recycle view, kita membutuhkan ID yang terdapat pada activity.main.sml. Yang kedua adalah set hash fiction size. Ini untuk memposisikan ukuran aplikasi. Yang ketiga adalah layout manager. Dan juga untuk menampilkan list, kita membutuhkan new array list untuk menampilkan daftar-daftar barang tersebut. Lalu di sini kita akan menggunakan passing sebuah data JSON supaya bisa ditampilkan pada aplikasi. Jadi saya menggunakan aplikasi ini yang telah diberikan kepada dosen saya untuk menampilkan data dia di aplikasi saya. Jadi saya menggunakan JSON ini tersebut. Ini sebenarnya menggunakan
rumus C++, sedikit rumus C++, dan juga JSON object. Ini merupakan rumus C++-nya, dan ini merupakan data JSON-nya. Lalu, sebelum kita memulai codingan itu, saya juga hampir lupa, kita harus pertama masukkan dependency di bagian boot Gradle. Boot Gradle dapat dari bagian sini. Sini. Di bagian project. Yaitu di Gradle script, dan kita memilih build Gradle. Lalu kita memasukkan Gradle implementasi ini semua supaya bisa menampilkan data di aplikasi. Ini semua. Lalu yang terakhir adalah Android manifest.xml. Ini sangat penting. Ini merupakan hal dasar tapi sangat penting, yaitu kita harus masukkan ini semua. User permission, Android.name, Android permission internet. Ini juga berfungsi sebagai penampilan data. Lalu mari kita ke aplikasinya. Inilah contoh aplikasi yang telah saya buat. Jadi ini merupakan aplikasinya, yaitu ada 5 buah VR dan data ini dapat dari API tersebut. Inilah contoh data API-nya. Sebentar. Baiklah. Ini merupakan data API-nya. Jadi tadi ada Oculus Quest 2 dan juga ada HTC Vive VR dan juga berbagai macam barang lainnya. Ini juga sudah menyangkut nama barang, harga barang, dan jumlah barang, yaitu QTY, itu quality time, quality jumlah barang yang tersedia. Dan ini aplikasinya contohnya. Ya, sesuai dengan tes API yang telah disediakan sini. Yaitu Oculus Quest. Oculus Quest ada harga 6.350.000, ya sesuai dengan jumlahnya 10. Dan juga berbagai macam item lainnya. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam. Sehat selalu, damai sejahtera. Amin.